Sahabat RHK yang diberkati Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan harian keluarga, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk terus mempercayai-Mu. Bukalah mata kami agar kami bisa melihat kasih dan kesetiaan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Minggu 5 Juni 2022, terambil dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 17. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 17. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Judul RHK kali ini, lihat dan waspadalah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada ungkapan orang Manado, kalau bajalang pakai mata. Artinya perhatikan dan fokus melihat apa yang ada di depan. Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Adalah peringatan untuk memperhatikan apa yang akan dihadapi ketika hidup sebagai murid Yesus Kristus. Rambu-rambu lalu lintas di jalan berfungsi sebagai peringatan, larangan, dan petunjuk arah agar sampai ke tujuan dan terhindar dari kecelakaan yang dapat berakibat cedera, kesakitan, bahkan kematian. Kata Yesus Kristus, lihatlah, waspadalah, adalah peringatan agar berhati-hati, jangan lengah dan lupa diri, harus fokus, jangan mengikuti jalan yang salah, harus tetap sadar atau siuman, jangan tertidur mengemudikan hidup ketika berjalan menuju tujuan agar tiba dengan selamat. Sebagai orang Kristen, kita berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata kepada orang Kristen di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Apa beda orang percaya kepada Yesus Kristus dengan mereka yang tidak percaya? Orang percaya harus dikendalikan oleh Roh Allah, karena tujuan hidup kita senang dan bahagia di dunia dan di kehidupan setelah kematian, yaitu sorga. Sementara orang tidak percaya dikendalikan oleh keinginan dagingnya untuk hidup enak di dunia dengan segala cara. Artinya, seluruh kebutuhan, keinginan, harapan, dan tujuan hidup orang percaya harus diletakkan di bawah salib Yesus Kristus, di bawah keinginannya, dan menyerahkan pengendalian hidup oleh Roh Kudus. Caranya adalah perhatikan, fokus, jangan lengah, jangan malas mendengar peringatan, petunjuk arah, kehendak Yesus Kristus melalui firman-Nya dalam Alkitab. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Waspadalah, hati-hatilah agar dapat membedakan siapa kawan dan siapa lawan dalam perjalanan hidup. Kawan kita adalah orang yang hidupnya
dikendalikan oleh Roh Allah. Lawan kita adalah mereka yang hidup dikendalikan oleh roh-roh jahat, iblis. Lawan kita datangnya dari luar dan dari dalam keluarga. Waspadalah, hati-hatilah, dan bersiaplah memikul salib agar Injil keselamatan diberitakan dan diterima. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu peduli dan memperhatikan kami dengan memberi petunjuk, peringatan, agar kami tidak salah berkawan dan tersesat. Amin.